Sehingga alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali bisa dipertemukan ya untuk kegiatan rutin kita yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita mengambil manfaat di dalamnya. Minggu sebelumnya, bukan minggu kemarin ya, minggu sebelum satunya lagi kita sudah membaca tentang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Apa gelar Abdullah bin Abbas ini? Dia digelar dengan Hibrul Ummah. Apa Hibrul Ummah itu? Tintanya umat. Maksudnya kemarin itu dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia juga banyak ilmu pengetahuannya dibanding sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Intinya Abdullah bin Abbas ini adalah dibilang di sini banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama rawa anhu katsirun minal a'immati wal ulama ini ya. Sebagaimana anhu katsirun minal a'immati wal ulama. Sebagaimana banyak darinya meriwayatkan para ulama-ulama was sahabah dan juga para sahabat meriwayatkan hadis, mengambil hadis dari Abdullah bin Abbas ini ya. Banyak diantaranya Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Umamah, Ikrimah, Mujahid dan lain sebagainya. Pada malam hari ini kita akan mencoba ini membaca ya sambungannya Al-Wasiyatul Ghaliyatu. Tuh. Nampak di abang kelas 4 belakangnya? Jelasnya? Lah ya. Al-Wasiyatul Ghaliyatu. Ustaz minta pada Abang Farul. Abang Fahrul, Iqra. Al-Wasiyatul Ghaliyatu. Al-Wasiyatul Ghaliyatu. Min ajmali ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadal hadithu azim والذي يعتبر يا أبنائي من أهل الوصايا من أهل الوصايا. Sudah dulu ya. Al-Wasiyatul Ghaliyatu apa artinya toh? Ma maknahu Al-Wasiyatul Ghaliyatu? Ma maknahu? Wasiat yang amat sangat berharga. Wasiat ya, yang amat sangat berharga dan sangat mahal sekali. Wa min ajmali ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari riwayat Ibnu Abbas yang paling bagus kata pengarang buku ini, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal hadis al-azim, yaitu hadis yang mulia ini, walladzi yu'tabar, yang banyak hadis ini telah diakui ya, banyak diakui dan banyak dipakai. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Kita akan mengambil sedikit nasihat dari hadis atau pelajaran atau wasiat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini. Ya abna'i min aghlal wasaya. Wahai anak-anakku, inilah wasiat-wasiat yang amat sangat mahal dan amat sangat berharga sekali. Mana riwayatnya ini dia? Ani Ibnu Abbas qala. Tari, Iqra. Ibnu Abbas qala. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ghulam inni a'lam ihfazillaha yahfazuk tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah. Naam. Law ijtama'at
لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء ينفعك إلا بشيء Qad kataballahu الله لك wa ini jitama'u على أن يضرك Ah, بشيء Naam. يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك Rufi'atil الأقلام aklamu wa juffatis suhuf. Nah, udah. Ini dia yang akan kita coba mengambil pelajaran ya, hadis yang amat sangat bagus, yang amat sangat banyak pelajaran di dalamnya. Apa bunyi hadisnya? Dari Ibnu Abbas, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu? Kuntu adalah aku khalfa Rasulillah, di belakang Rasulillah, berarti dia sedang duduk di belakang Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas ini kebanyakan hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika sedang, kalau kitanya kalau di zaman awak kini sedang naik onda. Naik onda, Nabi membawa Abdullah bin Abbas di belakang. Kalau zaman dulu itu kalau nak kuda adalah unta, ya. Sedang seperti itu. Ini juga pelajaran bagi kita, apa dia? Bahwasanya ketika anak-anak atau seusia kalian seperti ini, ketika dibawa untuk bergembira, salah satunya berjalan, refreshing, itu ketika itulah ilmu atau nasihat mudah untuk diserap oleh otak kalian. Ini salah satu hikmahnya ya, pelajaran yang dapat kita ambil. Makanya kebanyakan kepada orang tua yang mengerti tentang pendidikan Islam, sedang di mobil, sedang di Honda, dia pasti membawa anaknya untuk berbicara. Dia pasti menasehati anaknya sedang berjalan. Kenapa? Karena pada waktu itu otak anak itu lagi bagus-bagusnya, karena dia merasa senang dibawa berjalan, dibawa oleh rekreasi oleh orang tuanya atau apapun namanya, ya. Ini salah satu pelajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Nabi langsung mengajarkan kepada Ibnu Abbas, faqala, kata Nabi berkata, ya gulam. Apa artinya itu? Wahai gulam itu apa? Budak, anak kecil. Yuang, bahasa awak jenis itu. Yuang, dongau, kata Nabi. Inni u'allimuka kalimatin. Saya mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata baginda Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Jadi panggilan sesuatu yang bagus itu cepat meresap kepada hati seseorang. Ya, makanya orang-orang tua dulu kalau manggil anak-anak, ya, atau orang-orang, ya anak-anak lah dianggapnya masih kecil, Yong, kamu Yong, tolong nenek Yong, tolong amak Yong. Itu panggilan sayang lah istilahnya gitu kan. Makanya Nabi SAW adalah orang yang paling mengerti dengan dunia pendidikan. Menghadapi anak-anak seperti ini pula, menghadapi orang dewasa seperti ini pula, menghadapi orang yang tidak mau menerima nasihat seperti ini pula. Semuanya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Ihfazillaha yahfazuka. Apa artinya toh? Jagalah Allah yahfazuka. Ia akan menjagamu. Apa maksudnya toh? Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Nah, tuh. Jagalah perintah-perintahnya dan jaga pula larangan-larangannya. Jangan pernah kita lakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jagain. Karena tidak ada satu orang pun ya, kalau kita lihat sejarah-sejarah, cerita-cerita orang-orang soleh terdahulu yang dia rajin menaati perintah Allah, dia rajin menjaga
menghindari larangan-larangan Allah. Kita lihat kehidupan dia. Coba dilihat sejarah-sejarahnya. Lihat cerita Nabi yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dia dihadapkan kepada laut, di depannya, di belakangnya siapa? Tentara Fir'aun. Yang di dalam cerita dikatakan tentara Fir'aun itu saking tajam senjata-senjata yang dibawa oleh tentara Fir'aun itu, terkena sinar matahari mengkilat-kilat senjata mereka. Sementara pengikut Nabi Musa lah terdesak di lautan, sehingga kata kaumnya, mati oleh kena Musa, mati oleh kau tu. Depan laut, gimana mau menyeberang laut ni? Sekodang ikut laut, nak bisa nyeberang, mati oleh kau. Di belakang tengok tentara Fir'aun, begitu banyak, begitu bengis, senjata-senjatanya tajam, tak ada senjata dan. Lihat, orang yang senantiasa menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa meminta kepada Allah. Ketika itu Allah menjaganya. Allah perintahkan wadrib bi asakal bahar. Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke laut. Seketika itu ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, terbelahlah lautan. Ini tandanya Allah menjaga. Ketika kita betul-betul mematuhi perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, dalam kondisi terdesak pun yakinlah Allah akan menolong. Itu contoh ketika Nabi Musa dan kaumnya lah istilahnya lah pasrah, mati oleh kau sampai lari kelompok Fir'aun makin dekat juga. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut terbelah, akhirnya jalanlah di situ yabasan. Seperti memang jalan, tidak ada bekas air di jalan itu sama sekali. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala tadi. Jalan mereka seperti jalan biasa. Allah lewat, menyeberang lautan, kaum Nabi Musa diikuti oleh bala tentaranya Fir'aun. Allah sampai di tengah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala lagi untuk memukul laut. Kembali air laut itu menyatu. Tenggelamlah Fir'aun berikut dengan bala tentaranya. Yang sampai kini bisa awak tengok jasadnya. Jasadnya siapa? Pernah kalian tengok? Biasanya di YouTube ada itu, ya. Boleh kalian browsing besok kalau jadi kalian pulang. Jadi pulangnya enggak? Ya, boleh ditengok aja jasadnya Fir'aun, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini aku selamatkan jasadmu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah. Agar orang-orang yang ada setelah kamu ini bisa mengambil pelajaran. Ini azab bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan dialah Tuhan. Kau azab. Maka tengok orang-orang yang memang sudah kelewat batas. Bisa awak tengok, ya. Siapa itu yang dulu yang pertama-tama banyak membunuh orang Palestina, siapa namanya, orang apa tuh, orang Israel tuh? Lupa Ustaz namanya. Ya, orang Israel yang pemimpinnya itu meninggal dia, penyakitnya tidak bisa dideteksi. Semua dokter sudah menangani dia, tapi tidak dapat apa penyebab penyakitnya. Makin hari makin kurus, makin hari makin kurus, makin hari makin kurus. Tinggal kulit membalut tulang aja lagi badannya tuh, ya. Tinggal kulit membalut tulang, kurus sampai kurus. Memang kayak apa, tengkorak dikasih kulit. Mati dia dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Karena sudah banyak umat Islam yang dibantai oleh dia. Banyak orang-orang Islam yang tidak bersalah dibantai oleh dia. Begitu juga siapa yang gembong Syiah itu, siapa nama dulu tuh? Astagfirullah, kok lupa tadi, yang gembong Syiah yang orang Irak itu. Dia meninggal dunia, jasadnya itu ketika diosong mau ke makam, tiba-tiba jasadnya jatuh dari keranda yang dia tempat mayat dari jatuh, terbukalah kain kafan, terbukalah semua, nampak auratnya. Itu kata orang.
dia yang sering melakukan perbuatan maksiat dan dosa di dalam kehidupan dunia, Allah akan menampakkan azabnya ketika di dunia. Belum lagi di akhirat, di dunia sudah nampakkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Apa artinya itu? Jagalah Allah, tajidhu tujahak. Tujahaka. Apa artinya? Ya, maksudnya apa tuh? Kalau engkau menjaga Allah, yakinlah Allah akan selalu ada untuk kita. Dalam segala macam kondisi apapun kita, kalau kita senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah Allah juga akan menjaga kita. Ada satu cerita. Ini terjadi di daerah tetangga kita. Lupa-lupa ingat ceritanya. Ceritanya asli Ustadz ini sendiri yang bercerita. Jadi kejadiannya, Ustadz ini seorang guru ngaji. Ya, guru ngaji ngajar ke rumah-rumah. Ya. Saking bukan dibilang tidak berduit ya, istilahnya duit itu pas-pasan aja. Saking pas-pasannya duitnya, dia punya HP. Udah pernah saya ceritakan? Belum ya? Dia punya HP, itu kan gembung baterai itu. Kalau gembung baterai kan tuh buka-buka HP itu. Diikatnya pakai karet. Nah, dikobek HP itu pakai karet supaya hemat. Dikobeknya itulah yang menjadi alat komunikasi dia untuk orang yang menelpon, Ustaz datang, anak saya mau ngajar ngaji. Jadi pas hari itu dia pergi ngajar ngaji katanya, duitnya itu kalau di duit awak itu sekitar, kalau tidak salah Ustaz ya, sekitar 10.000 atau 20.000 tinggal di dompet lah. Dengan mengendarai sepeda motor butut dia, berikut dengan dia bawa tas, di situ ada laptop dia katanya kan, laptop yang dulunya tebal gitu. Dibawalah pergi ke rumah seseorang untuk ngajar ngaji dengan harapan, ini harapan dia nih, harapan dia hari ini awal bulan, mudah-mudahan hari ini gaji dia dari mengajar akan keluar. Nah, itu harapan dia. Semangatlah pengen ngajar ngaji. Ya, diajarnya ngaji anak tuh. Selesai ngajar ngaji, duduk dia satu di situ. Istilahnya apalah namanya tuh basa-basi lah gitu kan. Nggak mau pulang pergi-pergi dia dong. Yang punya rumah pun tahu. Oh, kau Ustaz kau nunggu gajian ini kau. Nah, pas sedang nunggu-nunggu itu nelponlah istrinya. Bang, pempes anak awak dah habis. Kemudian susunya lebih pula. Ya Allah, kata Ustaz bang. 30.000 beli pempes, beli susu nak akan cukup dah. Bagaimana caranya? Ya Allah, kan mudah-mudahan qalulah gaji bang. Ditunggu yang punya rumah kan. Akhirnya datang bini yang punya rumah. Ustaz, mohon maaf Ustaz, gaji Ustaz bulan ini belum bisa kami keluarkan karena bank tadi penuh, ngantri panjang, ATM tidak lo aktif don. Jadi minggu depan lah kami kasih gaji Ustaz ya. Langsung don, apa namanya tuh, sedih Ustaz nih. Ya Allah, anak dan ada susu, ada pempes, ada pitin, ada orang tak lo andu maaf boleh caro kan. Iyalah. Nah, karena mungkin itu tunggu lama-lama di rumah orang itu lagi karena orang itu sudah ngomong gitu kan. Berarti tidak keluar gajinya. Dia bawalah semua peralatannya, dibawa semua peralatannya. Pas kebetulan pas dia mau keluar tuh hujan deras. Hujan deras. Sedih dia, nangis dia, apa katanya dalam cerita itu? Tidak tahu saya lagi, entah air mata saya yang banyak turun, entah gara-gara hujan. Penting wajah sudah banyak, karena dia sedih. Kalaulah tidak dapat duit, apa yang mau saya bawa pulang? Anak butuh susu, anak butuh pempes. Makan hari itu sambal belum diboli. Ya Allah, pasang helm, dipacu lawan dalu jangan lobek kan, tidak tahu istilahnya orang galau namu kan. Waktu saat itu saya memang betul-betul tidak tahu lagi apa yang mau diperbuat.
Tapi saya berjanji kata dalam hatinya, mulai detik ini, mulai saat ini, saya tidak akan pernah menggantungkan diri saya kepada manusia. Saya tidak akan pernah berharap sedikit pun kepada manusia. Kenapa? Karena dia sudah kecewa, gitu kan? Baunya gaji turun, tahu-tahu enggak turun. Mulai detik kau berjanji, wallahi kata Ustaz, mulai detik ini saya tidak akan pernah berharap kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Terkonangnya langsung, oh iya, saya ada Allah Subhanahu wa taala tempat saya mengadu. Saya ada Allah tempat saya untuk meminta pertolongan. Hujan-hujan lobek cenda itu pasnya melewati masjid langsung diputar balik. Putar balik, pengen sholat. Berhenti, dibersihkan badannya, ambil wudhu, dia sholat. Selesai sholat berdoanya, menanginya doa, ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Saya hanya meminta dan berharap kepadamu. Dan saya tidak akan pernah sama sekali berharap kepada manusia siapapun. Hanya kepadamu hamba meminta dan memohon ya Allah. Terbukti katanya, setelah saya sholat, setelah berdoa, pas saya mau pergi, kalau galau kok, kita tidak ada kok pulang, tapi lah tenang setelah selesai sholat gitu kan. Mudah-mudahan bini dan mengerti dengan keadaan saya. Pas mau berangkat, berbunyi HP dia. Ditengok HP itu kiranya ayah angkat, dia punya ayah angkat, ya. Teleponnya, Ustadz, kalau selain ngajar ngaji, dia juga menjual herbal-herbalnya, Pepsodent herbal, sabun herbal untuk gosok gigi minyak rambut, pokoknya herbal lah dijualnya. Nelpon dia angkatnya, di mana kamu sekarang? Oh saya di daerah ini, sedang di masjid. Bisa kamu ke rumah? Ngapain? Dan yang beli Pepsodent, yang beli sabun, yang banyak ini yang beli. Apa kata hatinya, ya Allah? Inikah jawaban dari doa-doaku? Inikah balasan dari aku? Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok kan? Ketika kita bisa menjaga perintah-perintah Allah, yakin dan percayalah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Langsung dijawab Allah Subhanahu wa taala, pengen ke rumah ayah angkeknya dok, diboli segala macam, nggak ada PT. Ya kalau nggak salah Ustaz, kalau diduitkan sama kitanya sekitar 300 ribuan lebih lah. Pas mau berangkat dikasih oleh ayah angkatnya itu sandwich, nama itu roti yang ada daging itu, burger, burger ya, roti yang ada dagingnya itu. Dikasih sama ayah angkatnya, disimpan, ya malah tekonangnya sama istri dan anaknya, tidak jadi dimakan, dimasukkan dalam tas. Nampak oleh angkatnya, kenapa kamu masukkan, kata angkatnya. Takon kayak bini dan nanti saya makan, istri saya belum makan, belum saya bawa pulang. Makan itu kata ayah angkatnya. Apa kata Ustaz nih? Ketika saya mulai menggigit roti tadi, Bismillah, maafkan saya istriku dan maafkan saya anakku. Roti ini terpaksa saya makan karena memang dari pagi saya belum makan. Dimakan dehnya. Ya, selesai makan. Ini juga bukti nyata Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya yang senantiasa menjaga perintahnya, yang meninggalkan larangannya. Diagih di ayah angke kalau roti untuk bini yang masuk dalam tas, simpan, bawa pulang. Nah, ini bukti di dalam kehidupan kita bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang patuh kepada perintah, patuh kepada perintah Allah. Yakin itu anak-anak Ustaz. Jangan kalian merasa tidak yakin. Sama kayak kalian tinggal di pondok sini, ya. Ketika kalian belajar di pondok ini, apapun permasalahan yang kalian rasakan, sesempit apapun rasanya, ketika kalian mengadukannya kepada manusia, yakinlah tidak akan selesai masalah tersebut. Tapi ketika kalian mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Nah, itu melalui doa. Tapi dengan syarat tadi, kita adalah hambanya yang patuh kepada perintah Allah. Kita adalah hambanya yang patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yakinlah, kalau kita minta, Allah akan carikan jalan keluar. Allah akan selamatkan kita. Kita lanjutkan. Kata Nabi SAW, "Iza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu
bertanya atau meminta, maka mintalah, bertanyalah kepada Allah. Nih yang saya ceritakan tadi. Jangan pernah meminta kepada manusia, karena manusia ini punya keterbatasan. Pasti semua kita manusia, atas nama masih manusia, maka pasti punya keterbatasan. Pasti diyakin. Maka kalau awak terlalu berharap kepada orang lain, kalau kita terlalu berharap kepada orang lain, maka kita akan kecewa. Terlalu berharap. Contohnya lagi nih kan, kalian dokek, misalkan kalian berteman ya, ada teman yang dekat dengan kalian, udah akrab segala macam, tahu-tahu ada permasalahan, akhirnya renggang hubungannya. Apa akhirnya timbul? Akhirnya timbul perasaan kecewa, kesal. Kenapa? Karena selama ini kita berharap bahwasanya dialah teman saya, dialah yang bisa tempat saya berbagi. Tapi ini sudah menjadi fitrahnya manusia. Kalau kalian menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, yakin dan percaya tidak akan pernah kalian kecewa. Maka jangan pernah merasa bersedih di dalam kehidupan dunia ini. Selagi kita adalah seorang hamba yang patuh kepada perintah Allah, yakin sajalah Allah akan membantu awak. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apa artinya nih? Meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ingat, ketika tentara, apa nama tentaranya yang ingin menghancurkan Ka'bah? Iya, tentara gajah, tentara Abraha. Dia membawa berbagai macam gajah yang berukuran besar. Lalu apa yang dilakukan oleh paman Nabi atau datuk Nabi itu, yang dia naik ke atas bukit, pakai Nabi ya. Dia berdoa, apa katanya? Ya Allah, yang bisa menjaga rumahmu hanyalah kamu. Kami tidak ada daya dan upaya. Orang itu begitu lengkap dengan membawa pasukan gajahnya, kami tidak ada daya. Hanya engkau yang bisa menyelamatkan rumah kamu ini dari kehancuran. Nah, tengok. Padahal ketika itu kakek Nabi itu agamanya apa? Ya, bukan Islam. Tetapi dia tetap meminta kepada Allah. Karena kalau kita meminta kepada Allah, yakin Allah akan memberikan bantuan. Akhirnya dikirim Allah SWT apa? Burung ababil. Batu-batu kan, dilemparkannya kepada tentara gajah tadi, sehingga hancur mereka semua. Maka jangan pernah, sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah kita meminta apapun kepada manusia. Jangan pernah sama sekali menggantungkan apapun nasib kita kepada orang lain. Jangan sama sekali. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Wa'lama. Nih, perhatikan. Ini yang paling penting. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in kataballahu laka. Ketahuilah, kata Nabi, kalaulah seandainya annal ummata, sekelompok manusia yang begitu banyak, ijtama'at, mereka seluruhnya berkumpul, ala ayyanfa'uka bi syai'in, agar engkau mendapatkan manfaat, agar engkau mendapatkan kesenangan. Contoh, sodo kawan awak yang ada di pondok, guru-guru, sodo, semua yang masyarakat ada di sini ingin membuat kita bahagia. Misalkan ada satu yang sedih, semua kita ingin membuat dia bahagia, tetapi Allah katakan dia belum dapat bahagia, maka itu tidak akan bahagia. Ini pelajaran yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Tidak ada sesuatu manfaat pun yang kita dapatkan kecuali memang itu jatah kita. Kalau kita yakin akan hal ini, ya, maka tidak akan ada iri dengki awak. Contoh, kita belajar, ya, kawan bisa dapat banyak menghafal, kok saya tidak bisa? Oh, kawan bisa banyak dia menghafal hadis, kenapa saya kok tidak bisa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang seperti itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum saatnya, kata Allah, maka
takkan pernah kita mendapatkannya. Tetapi kalaulah seandainya sebaliknya katanya kan, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in, kalaulah seandainya satu penduduk kaum berkumpul lagi dia semua untuk mencelakakan kamu. Sodo kawan kalian kau berkumpulnya sepakatnya membuat kalian supaya celaka. Kalian mendapat musibah. Lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Yakinlah kalau memang belum kata Allah, maka kita tak akan bisa kena musibah. Karena semuanya yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu anak Ustaz. Kalau kita yakini hadis ini, tidak akan ada yang akan kita khawatirkan di dalam kehidupan dunia. Tidak akan ada yang kita takutkan. Kepada siapa kita mau khawatir? Kepada siapa kita akan takut? Karena kita tahu Allah yang mentakdirkannya. Makanya sahabat-sahabat Nabi SAW dulu, kenapa mereka ketika diajak berperang mereka tidak takut? Nah, kenapa? Siapa tahu jawabannya? Kenapa para sahabat Nabi SAW dulu, ya, ketika diajak berperang berjihad oleh Nabi SAW, mereka tidak takut? Kenapa? Karena ingin mati syahid. Yang kedua apa? Karena mereka yakin segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dia berupaya, bagaimanapun dia berusaha, kalau memang kata Allah belum lagi ajalnya, tidak akan mati dia. Tapi kalau memang kata Allah Subhanahu wa taala dia meninggal di medan perang, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, setangguh apapun dia, kalau memang ditakdirkanlah dia meninggal di medan perang, pasti dia akan meninggal. Ini yang membuat mereka pun tidak pernah merasa takut dan khawatir. Lihatlah sejarah-sejarah perang itu kan. Waktu berperang melawan siapa? Itu lupa saya ceritanya, yang memegang bendera itu. Siapa namanya itu? Perang. Jadi dia bagian pemegang bendera kan dulu. Kalau dulu perang kan ada yang bagian mengibar-ngibarkan bendera. Ya kan? Jatuh bendera itu berarti kelompok itu kalah gitu kan. Itu berusaha mati-matian dia memegangnya. Pertama pakai tangan kanan dia pegang kan, dikibar-kibarkannya bendera Islam itu karena tandanya Islam masih bisa untuk berperang. Datang orang ditebasnya. Lupa saya cerita apanya aslinya. Putus tangan kanannya, dipegang tangan kiri. Putus lagi, dipegangnya dengan badannya. Ditebas oleh orang waktu itu langsung kepalanya. Pas. Jatuhlah bendera tadi, langsung datang yang lain mengambil alih memegang bendera itu. Ya, kenapa mereka tidak takut sama sekali seperti ini? Karena mereka tahu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun orang berusaha untuk menyelamatkannya, kalau memang dia tidak akan selamat, maka tidak akan selamat. Ini yang harus kalian yakini anak-anak Ustaz. Kita hidup di dunia ini semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita main film. Semuanya sudah ada aturan mainnya. Ini kapan keluarnya, ini kapan masuknya. Ini sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ada di dunia ini semua sudah diatur. Tinggal kita menjalaninya. Tinggal kita maknanya mau seperti apa. Jangan kita menjadi manusia-manusia yang angkuh, yang sombong. Ya, ingat bagaimana orang-orang sombong itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Maka jangan sampai seperti itu kita. Jangan kita menjadi manusia-manusia yang yang ingat kepada Allah hanya ketika kita dalam keadaan susah baru takonang ke Allah Subhanahu wa taala. Baru ingat, oh iya. Baru mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Lihat siapa itu Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Nabi siapa? Nabi Yunus kan? Ikan paus ditelannya Nabi Yunus. Ikan paus kan memang besar kan?
manusia masuk ke dalam. Kalau menurut akal kita, manusia dimakan oleh ikan, selamat enggak dia? Kalau menurut akal dia tidak akan selamat. Kalau menurut akal awak. Tapi apa akhirnya Nabi Yunus? Selamat. Kenapa? Kenapa coba? Karena memang belum waktunya dia ditakdirkan oleh SWT untuk meninggal. Dan karena dia dahulunya adalah orang yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia patuh kepada perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu ikan paus itu pergi ke tepian, dimuntahkannya Nabi Yunus, dimuntahkannya ke tepian. Nah itu kalau takdir kata Allah belum, ya belum. Berapa banyak seperti itu gitu kan? Orang-orang yang memang belum ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang pertama memang mereka adalah orang-orang yang patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sekarang tanamkan dalam diri kita. Apapun itu yang kalian inginkan, kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menggantungkan segalanya kepada manusia. Kalau kita menggantungkan segalanya kepada manusia, pasti kita akan kecewa, yakinlah. Tapi kalau kita berikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Itu kata Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Pegang ini. Amalkan ini. Yakin dan percayalah anak-anak Ustaz. Yang namanya duit pasti kita mendapatkan masalah dan cobaan. Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengatakan dirinya beriman sementara mereka belum dicoba? Maka jangan ada yang apa sesial ko hidup dan banyak. Jangan ada sampai macam itu loleh. Karena orang-orang baik, orang-orang soleh, para nabi dan rasul, mereka semuanya diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi siapa coba? Nabi Adam, apa cobaannya? Surga. Jangan mendekati buah, jangan mendekati pohon khuldi. Didekati oleh Nabi Adam alaihissalam, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lama dia baru bisa berjumpa lagi dengan belahan jiwanya. Siapa? Siti Hawa. Siapa lagi? Nabi siapa lagi? Nabi Ayub. Apa ujian diberikan Allah SWT? Penyakit kulit. Ya, sehingga saking banyaknya apa namanya tuh? Lepra, apa sopak, apa namanya? Menimbulkan bau busuk sehingga istrinya pun tidak berani mendekat kepada dia saking baunya. Bayangkan kalau ujian yang dia lewati. Awak sencendai ikut di pondok naik ngengek kan baru sekali minggu sekali minggu ini tidak datang ayah, tidak datang orang tua nangis, tidak datang ayah dan ya. Baru itu cobaannya baru gitu kan. Udah patah semangat kita. Nabi Ibrahim apa cobaannya? Dibakar dia dalam keadaan hidup-hidup. Yang dihanyutkan itu Nabi siapa? Nabi dihanyutkan waktu kecil. Nabi Musa kan? Dihanyutkan di mana coba? Di laut. Tidak di parit dia hanyutkan di laut. Bayangkan kalian doang. Laut ditang di ibunya di dalam keranjang, ya, sebuah keranjang. Ini kalau menurut akal ibunya aja sanksi khawatir. Ya iyo konyol. Maka dalam surat apa itu kan ada diterangkan. Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada ibunya, taruh yakinlah. Lupa usah nama ayatnya itu. Dia akan kembali kepadamu nantinya. Kalau menurut akal manusia, keranjang dalam laut yang begitu besar. Siapa yang bisa mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Itu cobaan ujian. Bahkan Nabi Musa pun waktu itu ketika Fir'aun ragu, koko yang akan membunuh saya, yang akan menghancurkan saya, kata Fir'aun kan.
Akhirnya diuji oleh Fir'aun dengan membedakan apakah dia ini ciri-cirinya nabi yang akan membunuh saya atau tidak. Dagingnya bara dengan roti. Kalau nyembelih roti, akan dipancung langsung oleh Fir'aun. Tapi karena memang takdirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Musa, dia ambil bara. Maka Nabi Musa itu lidahnya itu agak pendek. Apa namanya kalau kawak itu agak tidak jelas. Maka ada di situ Rabbishrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani. Itu doanya Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena memang agak sedikit apa dia. Nah, kalau orang lidah pendek kan seperti itu kan ngomongnya agak apa gimana ya? Kurang jelas gitu ya. Agak sedikit bergumam-gumam. Nah, seperti itu Nabi Musa alaihissalam. Itu cobaan ujian. Nabi siapa? Nabi Muhammad? Jangan tanya kan. Dari kecil dia sudah anak yatim kan, meninggal. Belum dia lahir ayahnya sudah meninggal. Dia lahir siapa meninggal lagi? Ibunya. Segadang-gadang kalian, lalu sebesar kalian lagi. Lah ndak ada ayah, ndak ada mak. Bayangkan kalian wah. Tinggal dengan kakeknya. Mengembala kambing, belajar dengan kakeknya. Meninggal datuknya. Dan siapa lagi? Pamannya. Memang banyak cobaan dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ketika dia berdakwah dikatakan oleh orang dia orang pergi ke Taif, disabui dia anak-anak kecil. Datang Nabi gitu, Nabi. Wih orang gila. Bayangkan deh kalian awak dia sabui buang man. Apa kata ala wangi awak kan? Nabi seorang nabi tu dikatakan dia gila. Wih orang gila. Yang nyebut dia gila itu anak-anak kecil. Dilempar-lempar pakai batu. Berdarah kaki Nabi, berdarah kaki Nabi. Nampak oleh bukan nampak ya. Datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi? Cerita Nabi ke Taif. Enggak belum belajar? Kalian belum. Yang aliyah. Enggak ingat kalian? Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah kamu mau Nabi Taif dan balian? Malaikat saja melihat perangai orang Taif itu tidak tahan. Bayangkan ya Nabi disabui orang gila. Bayangkan kalian cobaan diterima oleh Nabi. Tapi Nabi tidak pernah marah. Katanya, awak disabui buat baru. Oi bau. Kon dia anjing lah. Kalau sudah sama binatang sudah kan Nabi. Nah, ada manusia tinggal lagi dalam tuh. Semuanya binatang keluar. Nabi enggak. Bahkan malaikat Jibril sendiri sudah tidak tahan melihat perlakuan mereka kepada Nabi SAW. Apa katanya? Mau enggak kamu saya balikkan Taif ini? Apa kata Nabi? Jangan. Innahum qaumul la ya'lamun. Sungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Semoga Allah memberikan hidayah petunjuk kepada mereka. Ini yang harus kita tiru. Jadi kalau ada orang menghina, woi buak, anak aja. Kalau perlu jawab, ya ganteng. Ya kan? Itu jangan dibalas pula kan. Kon dia, baunya kan, alah sesama binatang sudah dalam tulen. Nggak ada manusia dalam tulen. Jadi jangan, ini cobaan ya. Banyak kan Nabi SAW jangan tanya oleh banyak ya. Belum lagi yang orang apa itu? Orang Yahudi yang sering meludahi Nabi itu ketika setiap mau sholat kan melewati rumah orang Yahudi itu diludahi terus Nabi SAW. Hanya tidak pernah Nabi membalas, tidak pernah Nabi marah, tidak pernah Nabi apa. Tetapi ketika dia jatuh sakit yang pertama kali mengunjungi mengunjungi orang Yahudi siapa? Nabi. Itu akhlak dan budi pekerti ya. Karena kita yakin je lah. Kalau memang Allah belum mentakdirkan kita mendapat musibah, kalau memang Allah belum menakdirkan kita untuk mendapatkan satu hal yang tidak baik, yakinlah tidak akan terjadi. Karena semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada takdir kita masing-masing. Kita hanya tinggal melewati.
Kita hanya tinggal menjalani. Nah, nih ya ceritanya Abdullah ibn Abbas atau nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas. Rufiatil aklam wa juffatis suhuf, katanya kan. Dan semuanya ini telah tertulis seluruhnya di Lauhul Mahfuz. Semuanya kita, bahkan ketika kita belum lahir, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari apa? Ajal kita sudah ditetapkan, rezeki kita sudah ditetapkan, jodoh kita sudah ditetapkan. Semua sudah ada takdir kita masing-masing. Asyakiyun am sa'idun. Kita di dunia ini termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan atau tidak, malah sebaliknya. Sudah ada semuanya. Dan ini kalau kita bawa dalam kehidupan nyata, contohnya misalkan ya, kalian besok mau menjadi businessman, mana tahu kan, itu kan tidak semua yang ada di sini menjadi ustadz ya, masuk kan sodo kita nasibnya semua jadi ustadz, enggak ada. Pasti ada nanti yang mungkin menjadi pejabat, yang jadi businessman, berusaha, pengusaha kaya atau segala macam, gitu kan. Tahu-tahu nanti ada orang yang meniru usaha kalian. Nah, pakai hadis ini. Ingat lagi kembali hadis ini. Apa? Segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Yakinlah. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Seperti apa manusia ingin menghambat rezeki kita, condong apa aja lah yang mencari cara agar kita tidak mendapat rezeki. Kalau memang itu rezeki kita, Allah akan carikan jalan yang lain untuk mengantarkan rezeki itu kepada kita. Nah, jadi banyak ya manfaat daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya, saya kira cukup sampai di sini ya. Udah jam 9.30. Ya, udah lama ngantuk pula kan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya, terutama bagi Ustaz pribadi, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan seluruhnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak dimasukkan kita seluruhnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang mau istirahat.